Halo semuanya, hari ini saya akan membahas tentang tes proyektif, yaitu salah satu alat ukur dalam psikologi yang digunakan untuk memahami kepribadian seseorang secara lebih mendalam. Mungkin kita sering dengar kalau psikologi itu bisa membaca kepribadian seseorang. Nah, salah satu cara yang digunakan psikolog untuk melakukannya adalah melalui tes proyektif ini. Tapi jangan bayangkan seperti tes biasa yang ada pilihan jawabannya ya. Tes proaktif ini justru menarik karena bentuknya tidak kaku dan jawabannya sangat tergantung pada pikiran dan perasaan orang yang mengerjakan. Lalu apa sih tes proaktif itu? Tes proaktif adalah alat ukur psikologi yang digunakan untuk menggali aspek-aspek kepribadian seseorang, terutama bagian yang bersifat bawah sadar, hal-hal yang seringkali tidak disadari oleh individu itu sendiri. Caranya yaitu peserta tes akan diberikan stimulus yang ambigu atau tidak jelas, misalnya gambar samar, situasi terbuka, atau kalimat yang belum selesai. Dari sana mereka diminta untuk memberi respon spontan. Nah, dari spontan itulah psikolog bisa menafsirkan pola pikir, emosi, konflik batin, hingga motivasi terdalam seseorang. Konsep dasarnya itu seperti apa yang seseorang proyeksikan dalam jawabannya mencerminkan isi pikirannya sendiri. Itulah kenapa disebut tes proyektif, karena seseorang secara tidak sadar memproyeksikan dirinya ke dalam jawaban. Sebagai contoh, kalau seseorang diminta menggambarkan cerita dari sebuah gambar, dan ia selalu menggambarkan situasi sedih atau penuh tekanan, bisa jadi hal itu mencerminkan kondisi emosionalnya saat ini. Tes seperti ini sering digunakan dalam psikologi klinis, asesmen kepribadian, bahkan dalam konteks pendidikan dan pekerjaan, untuk menggali potensi serta masalah psikologis seseorang. Ada banyak jenis tes proyektif seperti ROSA, yaitu tes bercak tinta, atau tematik perception, yaitu tes TAT. Dan juga ada tes proyektif verbal seperti EPPS dan SSCT. Nah, dua tes terakhir inilah yang akan saya bahas lebih dalam karena keduanya paling sering digunakan dalam psikologi karena ini praktis dan lebih mudah diaplikasikan. Yang pertama yaitu tes EPPS. EPPS atau Edward Personal Preference Schedule adalah tes yang dikembangkan oleh Allen L. Edward pada 1959 berdasarkan kebutuhan dari Henry Murray yang dikenal dengan istilah need theory. Henry Murray percaya bahwa perilaku manusia itu didorong oleh berbagai macam kebutuhan psikologis. Setiap orang punya kombinasi kebutuhan yang berbeda-beda, dan perbedaan inilah yang membentuk kepribadian unik dari setiap individu. EPPS ini dibuat untuk mengukur kebutuhan-kebutuhan tersebut secara lebih objektif dan terstruktur. Untuk tujuan dari tes EPPS yaitu adalah untuk mengetahui kebutuhan psikologis mana yang paling dominan dalam diri seorang. Karena kebutuhan inilah yang mempengaruhi perilakunya sehari-hari. Misalnya, kenapa seseorang selalu ingin jadi yang terbaik, sementara orang lain lebih senang bekerja sama dalam tim. Semua itu bisa dijelaskan lewat EPPS. Untuk cara kerjanya, EPPS ini terdiri dari 225 item pernyataan, dan setiap item itu berisi 2 kalimat yang menggambarkan 2 kebutuhan berbeda. Peserta diminta untuk memilih salah satu yang paling menggambarkan dirinya, bukan berdasarkan benar salah, tapi mana yang lebih sesuai dengan diri mereka. Contohnya tuh seperti ini. Misal pilihan yang A yaitu saya suka memimpin orang lain, dan pilihan ke B saya suka membantu orang lain. Dari kedua pernyataan ini, itu sama-sama positif, tetapi pilihan peserta akan menunjukkan mana kebutuhan yang lebih kuat, apakah dominance memimpin atau
lebih dominan nurturennya itu menolong. Karena setiap pilihan diulang beberapa kali dengan konteks berbeda, hasilnya bisa menunjukkan konsistensi pola kebutuhan seseorang. Nah, kebutuhan yang diukur dalam EPPS ini yaitu mengukur 15 kebutuhan utama yang dirumuskan Henry Murray. Beberapa di antaranya yaitu kebutuhan untuk berprestasi atau achievement, berafiliasi atau affiliation, mendominasi atau dominance, mandiri atau autonomi, menolong orang lain, nurturen, dan sebagainya. Nah, dari hasil tes, psikolog akan melihat kebutuhan mana yang paling tinggi dan paling rendah. Misalnya, kalau skor achievement tinggi, itu berarti orang tersebut ambisius dan suka menantang diri sendiri. Sementara kalau affiliation yang tinggi, berarti ia mudah bergaul dan senang menjalin hubungan hangat. Kalau order tinggi, orangnya rapi, sistematis, dan perfeksionis. Tetapi, hasil ini nggak bisa dilihat secara terpisah. Psikolog akan melihat pola kombinasi antar kebutuhan, karena seringkali dua kebutuhan ini saling mempengaruhi. Misalnya nih ya, seseorang bisa punya kebutuhan achievement tinggi, tapi juga affiliation-nya tinggi. Artinya, ia ingin sukses tapi juga ingin diterima dan disukai orang lain. Jadi, tes ini nggak cuma menilai siapa kamu, tapi juga menggambarkan cara kamu menyeimbangkan dorongan-dorongan di dalam dirimu. Untuk kelebihan dari tes EPPS ini yaitu hasilnya bisa digunakan untuk memahami motivasi kerja, hubungan sosial, dan gaya kepemimpinan. Tes ini juga tidak menilai benar atau salah, jadi responden tidak merasa dihakimi. Kemudian, tes ini memberikan gambaran kepribadian cukup mendalam, terutama untuk kebutuhan psikologis. Namun, karena sifatnya yang itemnya itu berpasangan, jadi EPPS ini membutuhkan konsentrasi tinggi dan waktu yang cukup lama. Jadi, psikolog biasanya menyesuaikan dengan kondisi subjek. Untuk tes yang kedua yaitu SSCT atau Self Sentence Completion Test. Tes ini dikembangkan oleh J.L. Rotter dan rekan-rekannya, dan merupakan salah satu bentuk tes proyektif yang paling sering digunakan karena mudah diberikan tetapi sangat informatif. Tujuan dari tes SSCT yaitu adalah untuk mengungkap pola pikir, perasaan, dan konflik batin seseorang dengan cara meminta mereka melengkapi kalimat yang belum selesai. Nah, dari kata-kata yang mereka pilih untuk melengkapi kalimat, psikolog bisa menilai bagaimana individu memandang dirinya, hubungan dengan orang lain, dan perasaan terhadap lingkungan sekitarnya. Untuk tata cara pelaksanaannya yaitu peserta akan diberikan 60-80 kalimat yang belum selesai, dan mereka diminta untuk melengkapi dengan kata atau kalimat yang pertama kali muncul dalam pikiran mereka. Misalnya nih, contohnya kalimat yang belum selesai itu seperti ibu saya selalu titik gitu. Nah, di titik-titik tersebut biasanya psikolog akan meminta kliennya itu untuk menjawab sesuai apa yang ada di pikirannya pertama kali. Nah, di situ tidak ada jawaban yang benar atau salah, karena yang dinilai adalah makna psikologis dari jawaban tersebut. Biasanya juga kalimat-kalimat dalam SSCT dibagi dalam beberapa area kehidupan. Misalnya, di kehidupan keluarga, yaitu bagaimana hubungan dengan ayah, ibu, dan saudara. Kemudian pekerjaan atau sekolah, yaitu pandangan terhadap tanggung jawab dan prestasi. Selanjutnya ada hubungan sosial, yaitu interaksi dengan teman, pasangan, dan orang lain. Kemudian citra diri, yaitu bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri. Yang terakhir yaitu ada konflik batin dan emosi pribadi, termasuk rasa takut, marah, kecewa, atau harapan. Nah, dari jawaban di tiap area tersebut, psikolog dapat menggali tema-tema emosional yang dominan.
seperti perasaan tidak aman, rasa bersalah, atau keinginan untuk diakui. Kelebihan dalam tes SSCT ini yaitu yang pertama, cepat dilakukan dan tidak menimbulkan tekanan bagi peserta. Yang kedua, bisa digunakan untuk anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Kemudian terakhir yaitu memberikan informasi yang kaya tentang emosi, motivasi, dan hubungan interpersonal. Oleh karena itu, SSCT sering digunakan dalam konseling, asesmen klinis, maupun seleksi kerja untuk melihat kepribadian seseorang secara lebih alami. Selanjutnya yaitu etika dalam penggunaan tes psikologi. Baik dari tes EPPS maupun tes SSCT sama-sama membutuhkan etika yang ketat dalam penggunaannya. Karena hasilnya itu menyangkut aspek pribadi seseorang. Maka sebagai seorang psikolog, kita harus memastikan tes itu hanya digunakan oleh profesional yang berkompeten. Kemudian menjaga kerahasiaan hasil tes hanya boleh diketahui oleh pihak yang berhak untuk mengetahui. Kemudian tes itu harus sesuai dengan kondisi subjek. Kemudian memberikan penjelasan atau informed consent sebelum tes dimulai agar peserta tahu tujuan dan bagaimana hasilnya akan digunakan. Kemudian analisis jujur dan objektif tanpa manipulasi. Etika ini penting karena hasil tes bisa berdampak besar pada kehidupan seseorang, baik dalam pengambilan keputusan pendidikan, pengambilan keputusan karir, maupun penanganan psikologis. Selain itu, seorang psikolog juga wajib menjaga rasa hormat, empati, dan tanggung jawab moral terhadap subjek tes. Selanjutnya yaitu ada refleksi. Dari pembahasan ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa tes psikologi termasuk EPPS dan SSCT bukan hanya soal mengukur kepribadian, tetapi juga tentang memahami manusia dari sisi dalamnya. Tes ini membantu kita melihat hal-hal yang tidak selalu bisa diungkap lewat kata-kata, seperti perasaan terpendam, konflik batin, dan kebutuhan emosional. Sebagai calon psikolog, bagi kita penting untuk mengetahui yaitu pentingnya kejujuran dan tanggung jawab. Kemudian memperhatikan hak dan perasaan subjek. Dan juga hasil tes itu bisa berdampak besar. Jadi kita itu harus berhati-hati. Kita harus belajar dan tingkatkan kompetensi. Yang terakhir yaitu hormati privasi.